tired of having non-stop conversations about what the Bible says. People come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus. This award is my God now. Mum only lied to me about one thing. She said there was a God, and but that's because when you're a working class mum, Jesus is like an unpaid babysitter. Do you know what I mean? I don't care about your goddamn religion. President of the United States can openly talk about God, and no one goes, "What is God? What are you saying? Like, what are you saying? Do you think Jesus came back from the dead? What do you think? Do you think someone walked on water? Do you Thank believe?" you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Mengapa kekristenan diperlakukan seperti itu di seluruh dunia? Mengapa orang-orang Kristen dipersekusi, dibenci, dikerdilkan, dan diserang terus-menerus? Saya yakin bahwa para aktor-aktor itu tidak akan berani membuat lelucon dan menyerang agama saudara sepupu kita. Tetapi mereka terus-menerus menyerang kekristenan karena mereka tidak takut. Balasan yang mereka dapatkan dari kita adalah kasih. Balasan yang mereka dapatkan dari kita adalah pengampunan. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang membedakan kekristenan dari agama lain adalah kasih, dan itu membuat kita rentan terhadap segala permusuhan dan kebencian karena mereka tidak takut akan pembalasan datang dari orang-orang Kristen. Kita tidak perlu terlalu kaget terhadap segala kebencian yang ditujukan kepada Tuhan kita, kepada kekristenan, dan kepada para pengikut Kristus. Mereka merasa punya keberanian untuk mengutuk Tuhan, mengejek Yesus, dan mengejek Alkitab di acara-acara yang ditayangkan secara nasional tanpa sensor, menunjukkan budaya Barat yang tanpa Tuhan, budaya membenci kekristenan dan menolak Kristus. Mereka bebas tidak menjadi Kristen, tapi mengejek Yesus adalah sebuah masalah serius. Dan ketika mereka menggunakan namanya sebagai materi lawakan, bahkan di dalam hampir setiap film bioskop dan film seri, ini adalah masalah serius. Mengapa orang-orang memusuhi Tuhan sedahsyat itu? Yesus mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Jadi Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa alasan dunia ini membenci Tuhan, membenci kekristenan, dan membenci orang-orang Kristen karena mereka mencintai kegelapan. Dunia membenci terang karena terang itu menelanjangi perbuatan-perbuatan mereka. Sebelum mengenal Kristus, kita dulu juga begitu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain." Jadi karena pada dasarnya dunia ini adalah orang-orang yang dimurkai Allah, maka mau tidak mau secara alami yang bisa mereka lakukan adalah memusuhi Allah. Allah dalam Alkitab menentang dosa.
Jadi masalah utama di sini adalah dosa. Dunia ini melakukan segala cara untuk hidup semau gue. Tidak ada tali kekang yang mencekik nurani mereka pagi, siang, dan malam. Tidak ada moralitas, tidak ada benar dan salah, tidak ada hari penghakiman. Kekudusan adalah hal yang nonsens. Pendeknya, tidak ada Allah. Maka ketika orang Kristen datang dan menegur cara hidup mereka yang tanpa Tuhan dan memperingatkan mereka akan api neraka, maka dunia ini menganggap bahwa kita sedang menyerang mereka. Karena mereka berada dalam kegelapan, maka mereka membenci terang, dan pastinya mereka tidak mau terang itu memerintah atas hidup mereka. Perhatikan cuplikan debat berikut yang mempersoalkan perkawinan sesama jenis di Amerika. Absolutely, and you know what? And if that's the case, great. But however, there may be people that don't, and I don't want this country governed by the word of the Bible. I don't want it. Yeah, but Perhatikan kata-katanya. Aku tidak ingin negara ini diperintah oleh kata-kata dalam Alkitab. Dengan kata lain, sebenarnya yang ingin dia katakan adalah, aku tidak mau Tuhan ini atau Alkitab atau pengikutnya datang kepadaku untuk mengatakan bahwa aku harus bertobat dari dosaku. Yang aku inginkan adalah hidup bebas semauku. Karena Tuhan ini dan firman-Nya menentang cara hidupku, maka aku juga akan menentangnya. Kegelapan akan melakukan segala cara untuk memadamkan terang itu. Tapi permusuhan peperangan melawan Tuhan adalah usaha yang sia-sia. Peperangan ini tidak akan bisa mereka menangkan. Mereka yang melawan Tuhan pasti akan berlutut di hadapan Allah, karena Dia berkuasa bahkan untuk meratakan dunia. Kita sedang berada di hari-hari terakhir, dan roh antikris bisa kita tonton secara gamblang di depan mata kita saat ini. Engkau yang mengolok-olok Allah Alkitab, sudah sepantasnya engkau gemetar karena Dia itu nyata. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang hidup. Dan pada hari ini jika engkau sedang menonton video ini, hentikan olok-olokmu, hentikan permusuhanmu terhadap Allah, karena engkau tidak akan menang melawannya. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Yesus sekarang. Jangan sampai terlambat. I don't mean to brag, I don't care, but I want you to know, double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice.